Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 September 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tangan yang Berkuasa. Tangan yang Berkuasa. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 51 ayat yang ke-25. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami memahami ada tangan yang paling berkuasa, yang menjaga seluruh kehidupan kami, yang menjaga seluruh kehidupan alam semesta ini, yang menentukan setiap arah langkah hidup dan segala ketentuan di dalam kedaulatan, itu berasal daripada Tuhan. Maka kami belajar untuk mengalami sebuah ketenangan hidup yang paling mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tangan yang berkuasa, apa yang paling menakutkan? Tangan siapa yang paling menakutkan buat kita? Waktu kita masih sekolah dasar, masih sekolah, maka yang paling ditakutkan adalah tangan guru. Tatkala guru kemudian mengacungkan telunjuknya, kemudian menatap kita, lalu menunjuk ke arah kita, dan kemudian menunjukkan wajah seakan-akan mau menghukum, maka itu adalah tangan yang menakutkan. Tatkala kita kemudian bertemu dengan orang-orang tertentu, di mana tanda tangannya itu menentukan hidup kita, maka kita akan takut dengan tanda tangan daripada orang tersebut. Mungkin hakim, mungkin juga jaksa, ataupun siapapun juga. Dan ada sebuah sukacita yang besar mungkin tatkala kita bertemu dengan tangan-tangan orang-orang yang menentukan satu bagian yang membuat kita bahagia. Misalkan kita mendapatkan visa, belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, lalu kita mendapatkan visa dan ditandatangan oleh pihak yang terkait, maka kita punya visa dan kita bisa bepergian ke luar negeri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hal yang paling kemudian menggembirakan adalah tatkala ada orang yang kemudian divonis hukum mati, maka ada satu tangan yang akan membuat kita terlepas daripada hukuman mati, yaitu gerasi. Gerasi yang berasal daripada presiden. Kemudian tatkala gerasi itu diberikan kepada kita lewat sebuah perjuangan panjang dan presiden bermurah hati atas hak dan wewenangnya untuk memberikan gerasi, melepaskan kita dari hukuman mati, maka kita sungguh sangat bahagia. Sahabat seperjalanan, tahukah bahwa ada pribadi yang melepaskan kita daripada hukuman mati, pribadi yang memberikan gerasi daripada kematian kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yeremia kita bertemu satu bagian firman Tuhan di mana Nabi Yeremia diutus oleh Allah untuk mengingatkan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda, yaitu mereka mendirikan berhala, mereka melaksanakan praktek-praktek berhala. Bahkan dalam Yeremia 2 ayat 20 dikatakan bahwa orang Yudea itu dikatakan seperti pelacur, orang Yudea. Dengan demikian, apa yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 51 ayat 25? Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Kita melihat, bayangkan, bahwa manusia ini dianggap sebagai gunung berapi yang mungkin tidak bisa padam. Semua orang takut dengan gunung berapi tatkala meletus. Gambaran tentang manusia dengan segala kesombongan, keangkuhan, dan merasa ada wewenang, ada kuasa di dalam dirinya yang bisa melakukan apapun juga. Dan Tuhan berkata, jika engkau adalah gunung berapi, maka tangankulah yang akan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Kalau engkau juga bukit batu, firman Tuhan berkata, aku akan menggulingkan engkau sekalipun engkau adalah bukit batu. Sahabat seperjalanan di dalam kehidupan kita,
Kita bertemu dengan tangan-tangan yang membuat kita merasa tidak berdaya, yang menekan, yang memperlakukan tidak adil. Lalu kita tidak sanggup untuk melawannya, kita tidak sanggup bereaksi, kita tidak sanggup untuk menengadah, bahkan menunjukkan emosi kita ketidaksukaan dan merasa diperlakukan tidak adil. Kita tetap harus menjadi orang yang baik, menjadi good boy, menjadi anak yang baik, sekalipun diperlakukan tidak adil. Mengapa demikian, sahabat perjalanan? Karena kita tidak berani untuk melawannya. Tatkala kita melawannya, maka ada efek samping di mana kita akan semakin ditekan. Sahabat perjalanan, berapa banyak dalam pergumulan hidup kita bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian. Mungkin sewaktu engkau kecil, atau mungkin kau sedang mengalami saat ini, yang tidak henti, engkau ditekan, tidak sanggup untuk melawan. Karena kita berhadapan dengan bukit batu, kita berhadapan dengan gunung berapi yang siap memuntahkan larva panas menyembur ke dalam kehidupan kita, dan matilah kita oleh orang-orang tersebut. Apa yang firman Tuhan katakan? Tangan Tuhan yang berkuasa, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau, hai bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Sahabat perjalanan, bagian firman Tuhan, setiap bagian firman Tuhan di bagian-bagian tertentu itu untuk menguatkan iman kita, di bagian tertentu untuk menghibur kita, di bagian tertentu adalah janji Allah yang pasti akan digenapi. Sedemikian sempurna tangan Tuhan. Tangan Tuhan bisa merangkul, tangan Tuhan bisa mengasihi, namun tangan Tuhan juga bisa menghukum. Dengan kedaulatannya, orang-orang, pihak-pihak yang mencoba melakukan kejahatan demi kejahatan, sebagaimana yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan memusnahkan Firaun, Tuhan memusnahkan juga Sodom dan Gomora, Tuhan memusnahkan orang-orang pada di zaman Nuh dengan air bah. Betapa luar biasa tangan Tuhan yang berkuasa. Dan tangan Tuhan yang berkuasa ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang meneduhkan angin ribut, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Dan tangan Tuhan yang berkuasa juga yang mengampuni, yang membuka agar setiap orang mau datang kepada-Nya, menerima keselamatan, menerima anugerah kebaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru. Dan itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama secara sempurna dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu. Sahabat perjalanan, kalau engkau terluka, kalau engkau rasa tersudut, kalau engkau rasa diperlakukan tidak adil, kalau engkau dihianati, kalau engkau ditekan, apapun bentuk yang terjadi pada dirimu, kalau engkau hidup berjalan di jalan yang benar, engkau tetap menyandarkan kepada Tuhan, engkau tidak melakukan perlawanan, tanganmu tetap terangkat kepada Tuhan, dan kau tidak mengambil batu untuk melempar orang tersebut, engkau tidak mengambil pisau untuk menusuk kembali, karena yang bersangkutan pernah menusuk kehidupanmu berkali-kali. Tuhanlah tangan yang berkuasa yang akan menolong engkau, memadamkan setiap gunung berapi dan menggulingkan setiap bukit batu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami memiliki Allah dengan tangan yang penuh kuasa, yang melindungi, memproteksi, menjaga, merangkul, memberkati, melakukan apapun yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah tangan yang berkuasa, yang mencintai, yang merangkul, yang melindungi dan memimpin hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin.